Hands up, walk on the street on the Saturday night. Coffee in red, the sun is gonna drive me high. 'Cause I'm a king. Evaluasi public relation adalah proses untuk menilai dan mengukur sejauh mana program PR berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan membandingkan adanya dengan target yang direncanakan. Tujuan utama evaluasi ini adalah mengetahui efektivitas program, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan dasar untuk memperbaiki strategi dalam berkomunikasi agar lebih tepat sasaran dan mendukung hubungan baik dengan publik. Evaluasi dalam public relation sangat penting untuk memastikan bahwa strategi yang dijalankan benar-benar efektif. Melalui evaluasi, kita bisa melihat sejauh mana pesan public relation berhasil menjangkau audiens, menemukan bagian mana yang berhasil atau masih perlu diperbaiki, serta menyesuaikan strategi komunikasi agar lebih tepat sasaran. Evaluasi juga membantu penggunaan anggaran dan sumber daya menjadi lebih efisien, serta membangun kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap organisasi. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengevaluasi program public relation. Pertama, analisis media, yaitu menghitung jumlah dan kualitas pemberitaan tentang organisasi. Kedua, survei persepsi publik untuk mengetahui opini dan sikap masyarakat. Ketiga, mengukur keterlibatan audiens, misalnya lewat interaksi di media sosial. Terakhir, memantau perubahan sikap dan perilaku, apakah program public relation yang dijalankan benar-benar mempengaruhi cara pandang atau tindakan publik. Dengan metode ini kita bisa menilai apakah program berjalan efektif atau perlu diperbaiki. Dalam evaluasi program public relation ada 5 indikator utama yang bisa digunakan. Pertama, evaluasi formatif yang dilakukan sebelum atau saat program berjalan untuk memastikan strategi sesuai tujuan. Kedua, evaluasi sumatif setelah program melihat keberhasilan dan dampaknya. Ketiga, evaluasi proses untuk menilai bagaimana program dijalankan dan penggunaan sumber daya. Keempat, evaluasi hasil yang fokus pada dampak jangka panjang seperti perubahan sikap publik. Terakhir, evaluasi dampak untuk mengukur perubahan besar yang terjadi akibat program baik di dalam organisasi maupun terhadap publik. Evaluasi dalam public relation dilakukan melalui 5 tahapan utama. Pertama, menentukan tujuan evaluasi, yaitu aspek apa yang ingin diukur, misalnya efektivitas komunikasi atau dampak strategi. Kedua, mengumpulkan data melalui metode seperti survei, wawancara, atau analisis media. Ketiga, data yang terkumpul dianalisis untuk menemukan tren, pola, serta kekuatan dan kelemahan strategi. Keempat, hasil evaluasi dilaporkan dalam bentuk temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Dan yang terakhir, tindak lanjut dilakukan untuk memperbaiki dan menyesuaikan strategi agar lebih efektif. Untuk menilai keberhasilan program public relation, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Pertama, analisis cakupan media untuk melihat jumlah dan kualitas liputan. Kedua, survei persepsi publik untuk mengetahui bagaimana citra organisasi dinilai setelah program dijalankan. Ketiga, mengukur engagement di media sosial melalui interaksi seperti likes, komentar, dan share. Keempat, mengevaluasi apakah ada perubahan sikap atau perilaku audiens. Selain itu, ROI atau pengembalian investasi juga dihitung untuk memastikan biaya program sebanding dengan hasilnya. Yang kelima, memantau krisis dan reputasi organisasi untuk melihat apakah public relation mampu menjaga kepercayaan publik. Evaluasi public relation memiliki sejumlah tantangan. Misalnya sulitnya mengukur dampak jangka panjang karena hasil strategi public relation baru terlihat setelah waktu tertentu.
Selain itu, data yang kurang akurat dapat membuat hasil evaluasi tidak tepat. Menentukan KPI yang sesuai juga sering menjadi kendala. Ditambah pengaruh faktor eksternal seperti tren sosial atau krisis, keterbatasan sumber daya baik anggaran maupun tenaga ikut menghambat proses evaluasi. Terakhir, masih banyak organisasi yang belum memahami pentingnya evaluasi sehingga kurang memberi perhatian pada tahap ini. Teman-teman, terima kasih sudah datang mendadak. Kita harus ada bicara soal masalah nih. Masalah apa Ketua? Tadi pagi, postingan di Instagram kita tentang tips mahasiswa produktif malah jadi bahan kecaman. Banyak yang bilang isinya menyinggung mahasiswa pekerja. Siapa ya Pak yang membuat masalah tersebut? Saya yang upload Ketua. Saya nggak nyangka bakal seheboh ini. Maksudnya cuma mau kasih motivasi, tapi ternyata banyak pihak yang menganggap ini sensitif. Saya salah satu yang komentar. Sebagai mahasiswa yang kerja sambilan, jujur saya ngerasa itu seperti meremehkan perjuangan kami. Kalimat jangan alasan kerja buat bolos kelas itu nyakiti hati kami, sehingga kami tidak menerimanya. Tio, makasih banget udah jujur kan. Kami benar-benar minta maaf kali atas keliruan itu. Kontennya itu kurang melalui proses review. Itu sebenarnya kesalahan kami juga, karena kami tim yang terutama aku sebagai kepala divisi PR. Kita harus ambil langkah cepat. Bu Lina juga udah lihat postingan itu dan manggil kita sore ini. Saya nggak mau organisasi ini kehilangan kepercayaan publik kampus. Saya harap kalian sudah mengetahui dan menyadari dampak dari postingan ini. Dan dari sini kalian bisa belajar bahwa komunikasi publik itu bukan hanya sekedar upload konten, tapi memahami konteks dan empati sosial. Iya Bu, kami sepakat untuk tarik postingan itu dan diganti dengan klarifikasi. Kami juga mau buka ruang dialog dengan mahasiswa lain yang merasa tersinggung Bu. Saya juga siap minta maaf secara pribadi lewat akun IG kita, dan kedepannya kami akan membentuk tim review konten supaya semua postingan lebih hati-hati. Aku hargai etikat baik kalian. Mungkin kalau kalian mau adakan sesi diskusi terbuka soal tantangan mahasiswa zaman sekarang, aku siap bantu kalian. Ide yang bagus teman-teman, manfaatkan masalah ini untuk jadi pelajaran dan dekat sama mahasiswa lain. Public relation itu bukan cuma perbaiki citra, tapi juga perbaiki komunikasi yang salah. Terima kasih Bu. Kita akan mulai dengan pre-listen klarifikasi malam ini. Lalu rencana diskusi terbuka minggu depan. Semua tim public relation siap membantu ya.